Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan salah satu contoh cara membeku getah karet. Yang saya pakai pembekunya ya salah satunya ini, saya menggunakan ini tawas. Kalau tawas saya biasanya saya campur dengan cuka karet 60%, saya pakainya karena cuka karet itu ada macam-macam, ada yang 60%, ada yang 80%, ada yang 98%, hampir 100%. Tapi saya menggunakan yang dosis rendah yang 60%. Jadi ini cukanya tinggal sedikit. Saya belinya literan, 1 liter eceran. Jadi takarannya kalau saya untuk 30 liter air, saya menggunakan tawasnya ini hampir setengah mangkok lebih lah, setengah mangkok tinggi. Jadi saya tuangkan seperti ini, dan ini cukanya saya pakai setengah mangkok kecil. Ini mangkok kecil, bukan mangkok besar. Kegunaannya seperti apa? Kalau kita cuman pakai tawas, nanti karet kita keropos kalau pengalaman saya. Jadi saya campur cuka agar halus, pinggirnya halus dan tidak lengket di mangkok. Kalau cuman pakai tawas nanti jadinya biasanya lengket, apalagi kalau musim panas atau musim kemarau. Kalau cuman pakai cuka biasa, kalau untuk harian kita timbang langsung karet cair 1 hari kita beku. Kalau mau kita langsung timbang, saya biasanya menggunakan cuka saja, nggak saya campur-campur, karena satu cepat beku, yang kedua untuk menahan air tidak keluar kalau kita pakai cuka, jadi bisa lebih bobot. Dan yang kedua saya menggunakan, nah ini pembeku getah karet cap BU. Ini bagus juga, getahnya biasanya jadi kenyal, keras, tapi kadang kalau musim panas lengket, kita ngambilnya di mangkok itu lumayan lengket. Jadi kalau musim panas biasanya saya sering pakai tawas dicampur cuka karet yang 60%. Jadi untuk 30 liter air itu tadi setengah mangkok lebih, sedikit tawasnya dan cukanya setengah mangkok kurang untuk campuran. Dan kalau untuk BU ini yang biasa saya gunakan untuk 30 liter air, saya gunakan 1 mangkok kecil ini untuk 30 liter air menggunakan BU ini.
saya takarannya pakai mangkok. Kelebihan BU ini di tangan tidak gatal, jadi kita lebih aman. Kalau kita pakai cuka, biasanya kalau kita kelebihan dosis nanti di tangan gatal, dan yang biasanya terjadi ini kawat kita ini mudah sekali hancur, cepat sekali hancur. Kadang kita nggak sampai 1 tahun udah hancur, ini udah berkarat semua kena cuka. Apalagi kalau kita pakai cuka yang 90% atau 100% itu lebih parah lagi. Dan yang kedua, kalau kita pakai cuka, kita kelebihan dosis, bagi yang tidak tahan biasanya ini kuku ini putih-putihnya ini hilang, jadi hitam, kukunya hitam-hitam, rusak kuku kalau pakai cuka. Tapi bagi yang tidak tahan, kalau yang tahan sih enggak terlalu berpengaruh. Yang penting kita tidak kelebihan dosis atau kebanyakan dosis. Itu tadi takarannya, mungkin hanya sedikit itu saja. Sebenarnya masih banyak pembeku karet tuh yang lain, tapi saya biasanya pakai ini 3 jenis inilah, tawas, cuka, campur. Kalau yang BU ini khusus sendiri, dia nggak dicampur. Kalau dicampur sama cuka nggak jadi, nih malah pecah karetnya, hancur, nggak mulus, nggak halus. Ini jadi ini harus sendiri. Kalau BU ya BU aja, pembeku pecah karet ini bikin karet bobot juga. Ini saya sering pakai, airnya nggak terlalu banyak yang keluar kalau disimpan. Nah, ini hasilnya tadi. Nah, udah beku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.